Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya cintai dan yang saya banggakan, semoga di pagi hari ini anak-anakku semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa belajar bersama tentang materi IPS. Sebelum kita belajar materi IPS, mari kita awali dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Kondisi alam di negara-negara di dunia ini itu negara-negara yang berada di 5 benua yang kemarin sudah anak-anak pelajari. Sehingga negara-negara yang ada di 5 benua itu kemarin anak-anak kan sudah saya kasih tugas untuk mencari contoh negara-negara yang ada di benua. Nah, ini akan saya jelaskan contohnya, salah satu contoh saja yang ada di 5 benua. Nah, yang pertama adalah benua Asia. Contoh negara yang ada di benua Asia adalah Jepang. Jepang ini merupakan bagian dari negara yang ada di benua, tapi khususnya di Asia Timur. Jepang merupakan negara industri maju. Komoditas utamanya adalah barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor. Sehingga orang-orang Jepang itu semuanya itu termotivasi tinggi untuk bekerja. Maka ada orang Jepang yang berprinsip bahwa time is money. Maka mereka itu menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, karena mereka itu berusaha untuk memajukan negara Jepang khususnya. Maka kita sebagai sumber daya manusia Indonesia jangan sampai ngelopro, kita tiru Jepang. Maka akhirnya walaupun Indonesia sekarang ini negara berkembang, semoga pada saat era kamu besok dewasa itu negara Indonesia bisa berubah menjadi negara maju. Kemudian yang kedua adalah negara yang ada di benua Amerika. Contohnya adalah negara Amerika Serikat. Anak-anak kenal nggak negara Amerika Serikat? Kira-kira negara Amerika Serikat itu negara apa yang kamu ketahui? Nah, selama ini negara Amerika Serikat itu terkenal dengan negara superpower, negara adikuasa. Jadi seakan-akan negara Amerika ini adalah kiblatnya semua negara yang ada di dunia. Contoh saja yang terjadi, mata uang itu standarnya dolar Amerika. Iya tidak? Apakah ada standar mata uang dunia itu pakai rupiah? Enggak ada. Pakainya adalah dolar Amerika. Mata pencaharian penduduk Amerika adalah pada sektor jasa dan industri. Sehingga di Amerika ini dipengaruhi oleh iklimnya itu dipengaruhi oleh keadaan alam, maka di sana itu industrinya sangat maju. Jadi sektor jasa dan industri sangat dipentingkan. Kalau negara berkembang itu kan pertanian, tapi kalau negara maju itu adalah sektor industri. Selain itu, kebanyakan penduduk Amerika itu bertempat di perkotaan. Kalau Indonesia gimana? 50-50, ada yang di desa, ada yang di kota. Tapi kalau di Amerika sebagian besar tinggal di perkotaan. Kemudian yang ketiga adalah benua Afrika. Salah satu negara yang ada di benua Afrika adalah Mesir. Mesir itu kira-kira kamu sudah pernah dengar atau sudah pernah melihat peta kota Mesir, negara Mesir? Maka pada sekarang ini banyak pelajar-pelajar Indonesia yang belajar ke Mesir. Nah, karena apa? Di Mesir itu negaranya sangat maju pendidikannya. Dan Mesir itu merupakan perguruan tinggi yang tertua di dunia. Maka banyak yang belajar ke sana. Dan Mesir ini juga merupakan penghasil tekstil, besi, baja, semen, dan pupuk ini banyak dihasilkan di Mesir. Karena apa? Mesir itu berada di lembah Sungai Nil. Dan Sungai Nil ini merupakan sungai yang terpanjang
Sehingga pertanian di sana maju, sektor industri tekstilnya juga maju, sehingga sangat mendukung sekali. Maka negara Mesir itu juga termasuk negara-negara yang maju dibandingkan negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah yang keempat, benua Eropa. Negara yang berada di benua Eropa salah satunya adalah negara Inggris. Negara Inggris ini berada di Eropa Barat. Industri termasuk industri berat di Inggris berpusat di kota Birmingham. Nah, jenis industrinya apa? Yaitu industri lokomotif ada, gerbong kereta api juga ada, mobil ada, alat pertanian, mesin-mesin, itu semuanya diproduksi oleh Inggris. Dan Inggris ini merupakan negara maju. Dulu yang menjajah Indonesia termasuk Inggris juga. Karena Inggris itu dulu ingin memperluas wilayahnya, sehingga Indonesia dijajah. Kemudian benua yang terakhir adalah benua Australia. Benua Australia ini merupakan benua kepulauan. Jadi hanya satu negara, tidak ada negara-negara lain. Karena kepulauan ya berarti cuma satu, yaitu cuma Australia. Di Australia ini iklimnya itu ada iklim tropis juga, ada iklim gurun pasir, ada iklim lembah kering. Tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia iklimnya tropis, musimnya ada dua, musim dingin dan musim kering, atau musim penghujan dan musim kemarau. Nah, Amerika ini juga ada industrinya juga. Kota industri yang sangat maju di Australia adalah di Sydney, salah satunya. Kemudian pusat industri pertanian, perikanan, peternakan itu juga ada di sana, yaitu di kota Adelaide, Brisbane, Hobart, dan Perth. Tapi juga ada di sana ciri khas hewan yang paling malas di Australia. Itu ada hewan, salah satu hewan itu malas sekali. Hewannya seperti kucing. Nah, itu nanti PR buat kamu, cari hewan yang termalas di Australia itu hewannya seperti apa. Nanti kamu cari sendiri. Nanti bisa browsing-browsing atau bisa tanya, bisa cari di perpustakaan. Kalau kamu pengen jadi pemalas, hidup di Australia, kumpul hewan tersebut. Setelah materi IPS tadi saya terangkan tentang kondisi alam negara-negara di 5 benua yang ada di muka bumi ini. Apabila saya ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.